Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran pada hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran PKN pekan lalu. Pembelajaran PKN pada pekan lalu kita mengajarkan tentang yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita buktikan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang tugas kalian adalah buka kitab tematik kalian. Nah, kita buka kitab tematiknya dalam halaman 55. Sudah dibuka? Oke. Ketika kalian buka, pertama kali yang kalian lihat adalah gambar dari sapu lidi. Kenapa kok sapu lidi? Nah, kenapa bukan sapu yang lain? Karena sapu lidi adalah contoh yang jelas tentang persatuan. Nah, di sini saya contohkan secara langsung ya. Dalam kehidupan kita kan jelas ada yang namanya perbedaan. Justru perbedaan itu yang akan menguatkan kita. Itu yang teori yang kita pelajari di pekan yang lalu tentang persatuan dan kesatuan. Dan tentang NKRI. Apa yang kemarin? Panjangan dari NKRI? Ya, NKRI adalah kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka berarti negara terus bersatu. Tanpa persatuan dan kesatuan, jelas negara kita gampang sekali dipengaruhi negara lain. Bisa juga negara kita akan dijajah lagi oleh negara lain. Tanpa persatuan dan kesatuan, negara kita jelas tidak akan merdeka seperti yang sekarang ini yang kita rasakan. 17 Agustus tahun 1945 membuktikan bahwa semua golongan dari yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin semuanya bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Tanpa persatuan sampai sekarang pun Indonesia pasti akan masih dijajah oleh negara-negara lain ya. Kenapa? Nah, kita sekarang belajar dari halaman 55. Ada gambar tentang sapu lidi. Saya contohkan di sini ada sapu lidi. Kalian jelas punya sapu lidi di rumah kalian masing-masing. Nah, kalian sudah sering melihat sapu lidi ini di rumah. Nah, kita simpulkan bahwa yang namanya lidi-lidi ini adalah manusia-manusia atau golongan sendiri-sendiri, individu-individu, kan dari tingkat keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, adik, itu semuanya terdiri dari satu batang lidi. Nah, kita gambarkan bahwa yang namanya seseorang itu bisa jadi dalam satu ikatan. Misalkan ikatan keluarga tadi seperti ayah ibu tadi ya. Tapi kalau misalkan di kelas, berarti ada teman-teman kelas, ada kakak kelas, ada guru-guru, semuanya dalam satu ikatan. Ikatan ini namanya adalah ikatan persatuan. Karena ikatan persatuan itu terjalin dari perbedaan. Gak harus sama, tapi akan saling melengkapi. Saya contohkan di sini. Satu batang lidi ini melambangkan tentang individu dari seseorang. Nah, kalau misalkan kita tidak bersatu ya, namanya satu batang lidi ini gampang sekali kita patahkan. Kalian bisa coba sendiri nanti di rumah apabila ada sapu lidi ya, kalian ambil satu batang lalu kalian patahkan. Kira-kira mudah apa tidak? Nah, ternyata sangat mudah sekali kita patahkan. Berarti yang namanya persatuan dan kesatuan itu harus terjalin dari beberapa banyak individu dalam satu tujuan yang sama. Nah, kalau misalkan individu tadi memiliki tujuan yang sama, ya, misalkan dalam satu ikatan tadi. Nah, ketika satu batang dari yang namanya sapu lidi ini tadi akan saya patahkan, jelas ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, tidak mudah untuk kita patahkan. Kenapa? Karena semuanya akan bersatu. Tanpa persatuan tadi satu persatu, jika akan kita patahkan dengan mudah akan patah. Tapi kalau misalkan dalam individu tadi terdapat yang namanya
persatuan dan kesatuan yang dilambangkan misalkan dalam sapu ini adalah tali, terus dijadikan jadi satu, ya maka ini susah atau sulit untuk dapatkan. Nah, ini adalah lambang dari simbol persatuan dan kesatuan. Kita contohkan dari sapu lidi ini tadi. Nah, tanpa yang namanya persatuan dan kesatuan, yang namanya lidi, misalkan ibu kalian ingin menyapu jalan. Apakah bisa ibu kalian menyapu jalan hanya dengan menggunakan satu batang lidi? Jelas tidak dapat ya. Karena persatuan terjalin karena perbedaan. Perbedaan karena apa? Bisa dilihat ada sapu lidi itu terdiri dari tinggi dan rendah yang berbeda. Ya, karena ini namanya saling melengkapi. Sama seperti persatuan dan kesatuannya di Indonesia. Oke. Nah, ketika kalian sudah mengungkapkan yang namanya isi dari sapu lidi ini tadi, ya makna dari sapu lidi ini tadi. Nah, maknanya juga tertuang di halaman 56 di paragraf yang kedua. Nah, dengan menyatukan lidi-lidi dengan suatu ikatan akan tercipta suatu kekuatan. Ya, buktinya apa? Jadi kalau misalkan satu lidi saja saya patahkan, dia gampang sekali patah. Ketika saya satukan dalam satu ikatan, maka dia akan kuat sehingga susah untuk kita patahkan. Ya. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan dengan kumpulan dari bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam perwujudan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok, tetapi lebih mengepentingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Ya, sudah paham pembelajarannya? Sangat mudah kan? Nah, untuk yang kemarin tanya, Bu, kan misalkan ya yang di ujian kemarin kok ada sih yang namanya sila, kita kan belum belajar tentang sila ya. Sila tentang persatuan dan kesatuan itu terletak pada sila yang ketiga dengan bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Tanpa persatuan maka Indonesia tidak dapat terbentuk sebuah negara dengan sistem namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga lambang dari sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Kenapa kok dilambangkan dengan pohon beringin? Karena pohon beringin itu memiliki akar yang kuat, kemudian batangnya juga sangat besar, daunnya sangat rimbun. Karena itu terdiri dari satu kesatuan, mulai dari akar, batang, daun jadi satu. Dengan pohon beringin itu memiliki khas kekuatan ya, sehingga pohon beringin itu tidak mudah runtuh, tidak mudah pecah ya. Jadi yang namanya pohon beringin disimbolkan sebagai simbol sila ketiga, yaitu ya benar, Persatuan Indonesia. Mudah untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga dapat dengan baik. Nah, kalau misalkan sudah mempelajari harus ada, iya benar sekali, harus ada tugas. Tugasnya adalah lihat di halaman 56 bagian bawah yang ada tabel ya. Ada dua tabel. Ada sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, yang satunya sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kita mulai yang pertama, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contoh, misalkan dalam gotong royong ada misalkan Pak Rian mau ngangkat batu yang agak berat. Nah, tanpa bantuan dari Pak Oni, Pak Bagus ataupun Pak Singgi, Pak Rian tidak dapat mengangkat batu tersebut dengan mudah. Berarti yang namanya persatuan dan kesatuan tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan kita bersama-sama. Jadi tidak ditanggung oleh hanya satu individu saja, tapi ditanggung oleh kelompok. Apalagi tujuannya dengan ditanggung bersama, maka pekerjaan yang berat akan menjadi lebih mudah. Benar kan? Nah, sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuannya apa, Bu? Misalkan Pak Rian karena tidak memiliki teman, Pak Rian hanya mengangkat batu itu sendiri. Kira-kira bisa apa enggak? Nah, tidak. Karena apa? Batunya berat, kemudian belum lagi batunya lebih besar dari ukuran normalnya batu, sehingga Pak Rian kesusahan dalam
mengangkat batu tersebut. Nah, apakah itu dilambangkan dengan persatuan dan kesatuan? Tidak, karena itu melambangkan individualis atau diri sendiri yang mengerjakan tanpa adanya bantuan dari kelompok lain. Sudah paham tugasnya? Dikerjakan 5 bagian ya. Tadi Bu Eka sudah menyiapkan 1, maka kalian harus mencari contoh yang lain sebanyak 5 contoh ya. Setelah mencari 5 dari kita buat tabel ya, isi 5 tadi. Nah, di baliknya ada refleksi lagi. Nah, di halaman 57. Nanti kalian jawab sendiri ya tentang pembelajaran hari ini. Menurut kamu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Jadi, kalau ada persatuan dan kesatuan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjalin? Ya, apa yang akan manfaatnya untuk warga sekitar apa? Ya. Kemudian yang paling bawah, apa yang terjadi jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Berarti kerugiannya jika kita tidak melakukan persatuan dan kesatuan. Cukup? Udah kan? Nah, coba nanti ditulis di buku tulis. Coba dikerjakan dengan baik ya. Insya Allah mudah soalnya ya. Coba dikerjakan. Kemudian lakukan pembelajaran dengan baik. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan juga pemberian tugas juga sudah dilaksanakan, maka marilah kita membaca doa bersama. Semoga ilmunya dapat kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan semoga persatuan dan kesatuan ini tetap terjalin hingga sampai kapanpun agar tidak terjadi yang namanya perpecahan dan permusuhan. Demikian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.